Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai penjadwalan prosesor. Untuk penyampaian yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Muhammad Iksan Andika, dengan NIM 8040210162. Baiklah, untuk proses yang pertama yaitu proses FCFS. Proses FCFS atau first come first serve merupakan algoritma penjualan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam antrian first in first out sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Baiklah, untuk mengetahui jumlah proses keseluruhan, maka jumlahkan semua BT atau burst time dan diperoleh hasil 27. Selanjutnya proses pun mulai berjalan, dan yang pertama dijalankan adalah proses P1 karena memiliki arrival time yang paling kecil. Proses P1 pun dijalankan dimulai atau start time dari 0 hingga finish time di 5. Baiklah, untuk berikutnya mencari nilai respon time atau RT. Untuk mencari nilai respon time, maka finish time dikurang arrival time, yaitu 5 kurang 0 hasilnya 5. Untuk selanjutnya menjalankan proses yang kedua yaitu proses P2 karena memiliki AT terkecil setelah P1 dan memiliki burst time yang lebih kecil daripada P6. Dari proses yang berjalan diperoleh bahwa P2 dimulai dari 5 dan FT di 8. Untuk mencari nilai RT dari P2, maka finish time dikurang arrival time 8 kurang 1 dan diperoleh hasil 7. Untuk proses yang ketiga adalah proses P6 karena memiliki AT terkecil setelah proses P2 tadi. Proses P6 dijalankan dimulai dari start time di 8 dan finish time di 14. Untuk mencari nilai respon time dari P6, maka 14 dikurang 1 dan diperoleh hasil 13. Proses yang berikutnya adalah proses P5. Proses P5 dijalankan mulai dari 14 hingga finish time di 20. Untuk respon time dari P5, maka finish time atau 20 dikurang arrival time atau 2 dan diperoleh hasil 18. Proses yang berikutnya adalah proses P4. Proses P4 dijalankan mulai dari 20 dan FT di 21. Untuk mencari nilai respon time, maka 21 dikurang 3 dan diperoleh hasil 18. Selanjutnya proses yang akan dijalankan adalah proses P3. Proses P3 dimulai dari 21 dan finish time di 25. Nilai respon time dari P3 adalah 25 dikurang 4 dan diperoleh hasil 21. Untuk proses yang terakhir adalah proses P7. Proses P7 dijalankan mulai dari 25 dan finish time di 27. Untuk respon time dari P7, maka 27 dikurang arrival time-nya yaitu 5 dan diperoleh hasil 22. Dengan begitu semua proses pun telah selesai dijalankan. Untuk langkah terakhir yaitu mencari nilai rata-rata dan nilai turnaround-nya dari ketujuh proses tersebut. Untuk mencari nilai rata-rata, maka jumlahkan seluruh respon time dan diperoleh hasil 104. Untuk mencari nilai turnaround-nya, maka nilai rata-rata
dibagi keseluruhan jumlah proses yaitu 7 dan diperoleh hasil yaitu 14,85. Baiklah, sekian penjelasan dari FCFS, dan selanjutnya untuk PSJF akan dijelaskan oleh rekan saya Habil Dwi Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habil Dwi Ilham dengan NIM 8040210067. Di sini saya akan menjelaskan tentang Preemptive Shortest Job First atau PSJF. PSJF merupakan penjadwalan dengan prioritas dan dengan preempsi. Prioritas didasarkan kepada pendeknya sisa proses. Makin pendek sisa proses, makin tinggi prioritasnya. Selanjutnya, dengan ketentuan ini, ketika tiba proses terpendek di bagian belakang antrian tidak saja berpindah ke bagian depan antrian, melainkan juga melalui preempsi mengeluarkan proses yang pada saat itu berada di dalam proses. Untuk mengetahui lamanya jumlah proses, maka jumlahkan semua burst time dan didapatkan hasil 27. Proses yang pertama dijalankan adalah proses P1 karena memiliki arrival time terkecil. Selanjutnya, proses P2 datang di 1 ms. Maka dari itu dilakukan perbandingan sisa proses burst time atau BT dengan proses P1, di mana P2 lebih kecil dari P1, maka proses yang akan berjalan adalah P2. Proses P2 pun berjalan dimulai starting time-nya dari 1 dan berakhir finishing time-nya di 4. Untuk memperoleh nilai RT, maka rumusnya FT sama dikurang AT, atau 4 dikurang 1 sama dengan 3. Setelah proses P2 selesai, maka akan ditinjau proses mana yang akan memiliki burst time terkecil dan didapatkan proses P4, dan P4 akan dijalankan selanjutnya. Proses P4 dijalankan mulai starting time-nya dari 4 hingga finishing time-nya di 5. Untuk memperoleh RT, maka FT dikurang AT 5 dikurang 3 sama dengan 2. Untuk melihat proses yang akan dijalankan selanjutnya, dilakukan perbandingan, dan proses yang memiliki burst time terkecil berikutnya adalah proses P7. Proses P7 dijalankan mulai starting time-nya dari 5 dan finishing time-nya di 7. RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 7 dikurang 5 sama dengan 2. Setelah P7 selesai, dilihat dari proses yang ada, maka P1 akan dijalankan selanjutnya karena memiliki arrival time terkecil, walaupun memiliki burst time yang sama dengan P3. Selanjutnya, proses P1 yang masih memiliki burst time 4 akan dilanjutkan dan didapatkan starting time-nya 0 dan finishing time-nya 11. RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 11 dikurang 0 sama dengan 11. Proses selanjutnya yang datang setelah P1 adalah proses P3. P3 dijalankan dimulai starting time-nya dari 11 hingga finishing time-nya di 15.
RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 15 dikurang 4 sama dengan 11. Proses yang dijalankan berikutnya adalah P6. Walaupun memiliki burst time yang sama dengan P5, proses P6 memiliki arrival time yang lebih kecil. Proses P6 dijalankan mulai starting time dari 15 hingga finishing time di 21. RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 21 dikurang 20, 21 dikurang 1 sama dengan 20. Dan proses yang terakhir yaitu P5. Proses P5 dimulai starting time-nya dari 21 hingga finishing time-nya di 27. RT sama dengan FT dikurang AT dan sama dengan 27 dikurang 2 sama dengan 25. Dengan begitu seluruh proses telah selesai dijalankan. Selanjutnya kita akan mencari nilai TI dan TR. RT sama dengan 11 ditambah 3 ditambah 11 ditambah 2 ditambah 25 ditambah 20 ditambah 2 sama dengan hasilnya 74. RT sama dengan TI, TR sama dengan 74. Nilai yang tadi dijumlahkan dibagi dengan jumlah proses. Karena prosesnya ada 7, berarti 74 dibagi 7 sama dengan 10,58. Sekian dari saya penjelasan tentang PSJF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NPSJF merupakan penjadwalan dengan menjalankan proses yang sudah dijalankan terlebih dahulu akan dijalankan sampai habis tanpa memedulikan proses lain dengan burst time yang lebih kecil. Proses yang pertama dijalankan pada algoritma NPSJF adalah proses P1. P1 pun dijalankan dimulai ST0 hingga FT di 5. RT didapatkan dari FT dikurang AT, 5 dikurang 0 sama dengan 5. Untuk menentukan proses selanjutnya, maka dilakukan perbandingan antara 6 proses yang tersisa dan didapatkan proses P4 dengan BT yang terkecil, maka P4 pun dijalankan. P4 dijalankan dan didapatkan hasil ST5 dan FT-nya 6. Didapatkan RT sama dengan FT dikurang AT, yaitu 6 dikurang 3 sama dengan 3. Kemudian dilakukan perbandingan lagi untuk melihat proses yang akan dijalankan selanjutnya dan didapat proses P7 dengan BT terkecil yaitu 2. P7 pun dijalankan dan didapat ST6 dan FT di 8. RT sama dengan FT dikurang AT, 8 dikurang 5 sama dengan 3. Proses yang akan dijalankan selanjutnya ialah proses P3. P3 dijalankan dan didapat ST8 dan FT-nya 11. RT sama dengan FT kurang AT sama dengan 11 kurang 1 sama dengan 10. Proses yang akan dijalankan selanjutnya berdasarkan BT terkecil adalah P3. P3 pun dijalankan dan diperoleh hasil ST sama dengan 11 dan FT sama dengan 15. RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 15 dikurang 4 sama dengan 11. Untuk menentukan proses selanjutnya, maka proses P5 dan P6 yang memiliki nilai BT sama akan dilihat dari jumlah AT dan proses P6 lah yang akan dijalankan berikutnya.
maka P6 pun dijalankan dan diproses ST15, FT21. Untuk menentukan RT, maka FT dikurang AT sama dengan 21 dikurang 1 sama dengan 20. Dan proses terakhir yang dijalankan yaitu P5. P5 dijalankan mulai ST dari 21 hingga FT di 27. Maka RT sama dengan FT dikurang AT, 27 dikurang 2 sama dengan 25. Proses yang terakhir dilakukan adalah menentukan nilai TR dan TI. Jumlah RT sama dengan 5 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 3 ditambah 25 ditambah 20 ditambah 3 sama dengan 77. Jumlah RT sama dengan jumlah TI. Jumlah TR sama dengan 77 dibagi jumlah proses. 77 dibagi 7 sama dengan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayati Muniroh dengan NIM 8040210189. Di sini saya akan menjelaskan tentang HPRN atau Highest Penalty Ratio Next. Di sini HPRN sendiri merupakan penjadwalan tanpa preemsi dengan prioritas rasio penalti. Proses tetap mendahulukan proses pendek yang ditambah dengan mempertimbangkan rasio penaltinya yang ditentukan berdasarkan lama waktu antriannya, sehingga prioritas proses panjang akan turut meningkat melalui peningkatan rasio penalti, sehingga pada suatu saat proses panjang pada antrian yang telah lama menunggu akan menyusul proses pendek. Sebelum itu, untuk mengetahui keseluruhan proses, maka jumlahkan semua BT atau bursting time dan didapatkanlah hasilnya adalah 27. Selanjutnya, untuk proses P1 pun dijalankan sebagai proses yang memiliki AT terkecil. P1 dijalankan mulai ST start time-nya 0 hingga di finish time-nya di 5. Maka, untuk mendapatkan RT atau response time, maka FT dikurang AT sama dengan 5 dikurang 0, maka hasilnya adalah 5. Untuk menentukan proses selanjutnya, maka perlu dihitung proses mana yang memiliki rasio penalti paling tinggi. Maka dengan rumus S sama dengan FT, proses sebelumnya dikurangin dengan AT, dan RP sama dengan S ditambah BT dibagi BT, dan didapatkanlah hasilnya seperti berikut ini. Dikarenakan P4 memiliki RP atau respon time tertinggi, maka P4 akan dijalankan selanjutnya dan diperoleh ST start time-nya 5 dan finish time-nya atau FT 6. Untuk mendapatkan FT, maka FT dikurang AT sama dengan 6 dikurang 3, maka hasilnya adalah 3. Untuk menentukan proses selanjutnya, maka dilakukan lagi perhitungan rasio penalti seperti berikut ini. Dikarenakan P2 memiliki RP tertinggi, maka P2 dijalankan selanjutnya dan didapat ST start time-nya 6 dan di finish time-nya di 9. Untuk mendapatkan RT atau response time, maka
finish time dikurangin dengan arrival time, sama dengan 9 dikurang 1, maka hasilnya 8. Untuk menentukan proses selanjutnya, maka dilakukan perhitungan lagi untuk rasio penaltinya, dan didapatkan hasil berikut ini. Dari perhitungan tersebut, didapatkan bahwa proses yang berjalan berikutnya ialah P6. P6 pun dijalankan dan didapat start time-nya 9 dan finish time-nya di 15. Untuk mendapatkan ET, maka FT dikurangin AT sama dengan 15 dikurang 1, maka hasilnya adalah 14. Untuk menentukan proses yang selanjutnya, maka RP dari proses yang tersisa akan dihitung kembali dan didapatkan hasil seperti berikut ini. Dari perhitungan tersebut, didapatkan bahwa proses yang dijalankan berikutnya adalah P3. P3 dijalankan mulai start time-nya dari 15 hingga finish time-nya di 19. Maka, respon time-nya sama dengan finish time dikurang arrival time, sama dengan 19 dikurang 4, maka hasilnya adalah 15. Untuk menentukan proses berikutnya, maka dilakukan perhitungan seperti berikut ini. Dari perhitungan tersebut, diketahui bahwa proses yang akan dijalankan selanjutnya adalah P7, dan proses terakhir yang dijalankan adalah P5. Proses P7 ini dijalankan mulai start time-nya dari 19 dan finish time-nya di 21. RT-nya atau respon time-nya sama dengan finish time dikurang arrival time atau FT dikurangin AT sama dengan 21 dikurang 5, maka hasilnya adalah 16. Dan yang terakhir, P5 pun dijalankan sebagai proses terakhir. Dimulai dari start time-nya di 21 dan finish time-nya atau FT-nya di 27. Maka ET-nya sama dengan FT dikurang AT sama dengan 27 dikurangin 2, maka hasilnya adalah 25. Setelah semua proses selesai, maka tinggal mencari TR dan TI. ET sama dengan 5 ditambah 8, ditambah 5, ditambah 3, ditambah 25, ditambah 14, dan ditambah 16. Maka hasilnya adalah 86. RT sama dengan TI. TR sama dengan 86 dibagi 7, maka hasilnya adalah 12,28. Sekian dari penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Novia Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Sari, kelas 03 PS3. Di sini saya akan menjelaskan tentang round robin. Penjadwalan ini tanpa prioritas dengan prediksi
secara bergiliran berdasarkan antrian tanpa prioritas. Prosesor melayani sejenak setiap proses tergantung kuantum waktu secara berturut-turut. Proses yang dilayani prosesor dan belum rampung akan kembali ke akhir antrian yang ada, sehingga pergiliran ini berputar seperti gelang dan hanya proses yang telah rampung terlayani yang meninggalkan proses dan antrian tersebut. Jadi, setiap proses yang dilayani selama kuantum waktu tertentu secara bergiliran. Untuk mengetahui lama proses yang akan berjalan, maka jumlah semua BT yang diperoleh hasil 27. Kemudian F1 pun dijalankan karena memiliki arrival time terkecil dikarenakan BT dari F1 adalah 5. Maka F1 berjalan sebanyak 2 ms sesuai dengan quantum time dan 3 ms sisanya akan mengantri. Berikut P2 pun dijalankan dan berjalan 2 ms dengan sisa bursting time yang akan mengantri. Berikutnya, proses F6 dijalankan dan berjalan 2 ms dengan sisa bursting time yang akan mengantri. Berikut, proses F5 dijalankan dan berjalan 2 ms dengan sisa bursting time yang akan mengantri. Berikut, P4 dijalankan. Dikarenakan bursting time melebihi Q, maka P4 pun dijalankan dengan ST8 dan FT9. Maka RT sama dengan FT dikurang AT dikurang 9 dikurang 3 sama dengan 6. Proses berikutnya berdasarkan arrival time adalah F3. P4 berjalan sebanyak 2 ms dan sisa bursting time akan mengantri. Selanjutnya proses F7 berjalan. Proses F7 berjalan dari start time 11 dan finish time di 13. Maka, response time sama dengan finish time dikurang arrival time sama dengan 13 dikurang 5 sama dengan 8. Selanjutnya, proses yang akan mengulang lagi dengan menjalankan F1 kembali. F1 berjalan sebanyak 2 ms dan menyisakan 1 ms untuk mengantri. Selanjutnya, F2 dijalankan hingga selesai, dimulai start time 15 dan finish time di 16. Response time sama dengan finish time dikurang arrival time dikurang 16 dikurang 1 sama dengan 19. Selanjutnya, P6 dijalankan 2 ms dengan sisa bursting time yang mengantri. Selanjutnya, proses F5 dijalankan 2 ms dengan sisa bursting time yang masuk antrian. Selanjutnya, proses F3 dijalankan 2 ms hingga selesai dengan start time 9 dan finish time 22. Maka, response time sama dengan finish time dikurang arrival time sama dengan 22 dikurang 4 sama dengan 18. Proses F1 kembali dijalankan sebanyak 1 ms dan F1 dinyatakan selesai. F1 start time di 0 dan finish time di 23. Maka response time sama dengan finish time dikurang arrival time sama dengan 23 dikurang 0 sama dengan 23. Selanjutnya, menjalankan proses yang tersisa. P6 dijalankan 2 ms hingga selesai. P6 start time di 4 dan finish time di 25. Maka response time sama dengan finish time dikurang arrival time sama dengan 25 dikurang 1 sama dengan 24. Selanjutnya,
P5 pun dijalankan hingga selesai. P5 start time di 6 dan finish time di 27. Maka response time sama dengan finish time dikurang arrival time dikurang 27 dikurang 2 sama dengan 25. Selanjutnya menentukan nilai TR dan TI-nya. Response time sama dengan 23 ditambah 15 ditambah 18 ditambah 6 ditambah 25 ditambah 24 ditambah 8 sama dengan 119. Response time TI TR sama dengan 119 dibagi 7 sama dengan 17. Sekian, terima kasih.